Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di media pembelajaran online SMK Islam 1 Durena. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan selanjutnya pada mata pelajaran penjas orkes. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali secara virtual melalui media online. Berjumpa kembali dengan saya Aris Wafa untuk menyampaikan mengampu mapel penjas orkes pada kelas 10. Nah, untuk yang pertemuan yang kedua ini sudah pertemuan yang kedua untuk kelas 10 animasi. Jadi ada beberapa kelas yang saya ampu, yaitu untuk kelas 10 untuk mapel penjas ada kelas 10 animasi. Kemudian ada kelas OTKP 2 dan juga OTKP 1. Jadi mungkin materinya yang saya sampaikan sama dengan video pembelajaran ini, sama akan saya sampaikan di dua kelas yang lain. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas masuk ke sedikit intro atau pembukaan tentang pendidikan jasmani. Tapi sebelum kita mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat, yang kelak bisa menuntun kesuksesan untuk kita semua gitu. Al-hadiniah fi kulli niyatin sholihah. Lam al-Fatihah. Baiklah, saya ulangi lagi, semangat pagi, selamat pagi. Karena mungkin share-nya pembelajaran ini pagi, jadi saya mengucapkan selamat pagi. Tapi mungkin kalau misalnya kalian membuka pembelajarannya di malam hari atau sore hari, ya selamat malam atau selamat sore. Tapi harusnya pembelajaran ini disampaikan pagi sesuai jadwal. Jadi kalian sebisa mungkin ketika ada jadwal, kalian buka dan kalian pelajari setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru gitu. Balik lagi ke pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Nah, sedikit yang saya sampaikan tentang pendidikan jasmani. Jadi penjas itu sudah yang saya sampaikan sebelumnya, tidak melulu kita selalu berada di lapangan. Nah, jadi ada kalanya kita pembelajaran di ruangan atau materi yang kita sampaikan. Kemudian di pertemuan berikutnya mungkin jika ada kesempatan kita akan berada di lapangan. Mungkin seperti itu. Atau karena kondisinya seperti ini, jadi mungkin temanya akan sedikit dirubah ketika mungkin penyampaiannya di lapangan. Tapi untuk kalian yang pembelajarannya di rumah, mungkin ketika ada tugas tentang berhubungan dengan olahraga, silahkan diikuti sesuai petunjuk dan tugas yang saya berikan. Jadi alhamdulillah, pada pertemuan yang pertama kemarin saya mencoba live YouTube. Kemudian ada beberapa siswa yang mengikuti, khususnya untuk kelas animasi. Memang dari kelasnya ada sekitar 23 siswa, cuma yang mengikuti pembelajaran mungkin sekitar 75% gitu, jadi belum semuanya. Dan ada beberapa siswa yang sudah mengikuti formulir pengenalan diri. Itu sudah ada beberapa siswa. Nanti siapa-siapa yang belum akan saya sampaikan via grup Classroom atau via grup WA gitu. Jadi balik lagi ke pembelajaran yang pertama, yang saya sampaikan sedikit tentang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Jadi istilah penjas itu namanya berubah-ubah dari masa ke masa, tapi intinya penjelasannya sama, yaitu kurang lebih hampir sama. Jadi PJOK atau penjas orkes itu bisa kita artikan adalah sebuah pembelajaran atau mapel yang memiliki peran unik, nah, dibandingkan dengan mata pembelajaran yang lainnya. Nah, karena selain dapat digunakan untuk pengembangan aspek fisik, kemudian
psikomotor juga ikut berperan dalam pengembangan aspek kognitif dan juga aspek afektif secara serasi dan seimbang. Jadi ada 3 aspek yang didapat dalam pembelajaran PJOK ini. Yang pertama tadi apa? Yaitu psikomotor, kemudian kognitif, dan kemudian afektif. Nah, pada pembelajaran sebelumnya saya sedikit menambahkan, ini bukan sesuai dengan acuan atau referensi istilah dari PJOK itu. Jadi kita tetap butuh yang namanya attitude, dimanapun tepatnya yang namanya attitude itu tetap kita gunakan ya. Jadi itu jangan sampai dihilangkan. Kemudian dari tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah tercapainya pertumbuhan dan perkembangan jasmani, khususnya tinggi dan berat badan secara harmonis. Jadi dengan berolahraga akan membantu perkembangan tubuh kita, terutama yang mungkin umurnya masih di bawah 17 tahun ya. Jadi kalau kita rutin olahraga, mungkin gerakan-gerakan tertentu itu akan mengolah atau membentuk tubuh kita. Mungkin yang sering pull up gitu akan menambah pertumbuhan badan kita. Jadi ada beberapa gerakan-gerakan olahraga yang mempengaruhi proses pertumbuhan. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengembangkan kesehatan dan kesegaran jasmani. Kemudian keterampilan gerak dan beberapa cabang olahraga. Ketika kita rutin berolahraga secara konsisten, itu akan melatih atau mengembangkan kesehatan kita juga, kesegaran jasmani kita, dan juga keterampilan. Nah, dengan sering kita berolahraga, mungkin punya hobi olahraga apa, itu ketika dirutinkan itu akan bisa mengarahkan kita membawa ke jenis cabang olahraga. Syukur-syukur nanti kita atau kalian bisa menjadi seorang atlet mungkin. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pendidikan jasmani olahraga kesehatan ini adalah mengerti akan pentingnya kesehatan. Jadi dengan berolahraga kita akan tahu tentang pentingnya kesehatan. Nah, kesehatan jasmani, olahraga terhadap perkembangan jasmani dan juga mental itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah mengerti peraturan dan dapat mewasiti pertandingan cabang olahraga. Dengan kita mempelajari pendidikan jasmani, itu nanti akan disampaikan juga tentang perwasitan atau tentang peraturan-peraturan cabang olahraga atau pertandingan atau olahraga semacamnya. Dan yang kelima adalah menyenangi aktivitas jasmani yang dapat dipakai untuk mengisi waktu luang serta kebiasaan hidup sehat. Nah, dengan rutin olahraga itu akan melatih kesenangan kita dengan aktivitas olahraga. Mungkin yang suka jogging atau bersepeda itu kan juga menggunakan waktu luang kita agar tidak melakukan sesuatu yang mungkin kurang berfaedah, atau bahasa kerennya mungkin unfaedah ya. Jadi dengan kita beraktivitas jasmani, di sisi lain kita mendapatkan kebugaran, kesehatan, itu juga bisa untuk mengisi waktu luang kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, kita mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip penguatan pencegahan penyakit. Nah, dalam kaitannya dengan kesehatan. Nah, dengan berolahraga juga itu akan mengurangi resiko misalnya mungkin yang punya penyakit bawaan apa gitu, dengan kita rutin berolahraga itu akan mengurangi resiko misalnya punya penyakit kolesterol. Nah, dengan kita rutin berolahraga itu juga akan memperlancar peredaran darah kita. Nah, dengan lancarnya peredaran darah itu akan mengurangi risiko penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Jadi intinya dengan kita berolahraga, aliran darah itu akan berjalan dengan normal, tidak ada mungkin penyumbatan atau dengan apa. Tapi yang perlu diingat adalah kita harus tahu porsi kekuatan kita. Jadi jangan sampai memaksakan diri ketika mungkin fisiknya sudah lemah. Jangan sampai kita memforsir tubuh kita. Jadi harus tahu kondisi tubuh kita juga. Jadi harus dikontrol, jangan sampai dibantai gitu, jangan sampai ya. Jadi harus
Jadi harus punya porsi. Misalnya mungkin 1 tahun jarang olahraga, sekali olahraga langsung 3 jam, dihajar 3 jam, itu jangan sampai. Itu yang lebih baik itu mungkin seminggu sekali atau seminggu 3 kali dengan porsi waktu yang mungkin 15 menit sampai 30 menit. Istilahnya seperti itu. Jadi rutin konsisten olahraga, tidak sekali olahraga langsung dihajar gitu, jangan sampai. Jadi ada porsinya seperti itu. Mungkin sedikit intro di situ tentang materi pada semester ganjil nantinya. Kemudian beberapa hal yang saya sampaikan mungkin secara virtual ini ada kurang lebihnya, mungkin bisa disisipkan pada kolom komentar atau pada Google Classroom yang nanti saya share ketika pembelajaran seperti itu. Nah, mungkin itu saja beberapa sedikit intro tentang pembelajaran pada mapel pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Nah, saya harapkan kalian mengikuti setiap pembelajaran. Jika mungkin ada masalah, mungkin bisa bertanya langsung atau punya kritik dan saran tentang pembelajaran jarak jauh ini enaknya seperti apa gitu. Jadi ketika punya permasalahan, mungkin ketika saya punya jawaban atau solusi bisa kita pecahkan bersama gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran daring kali ini. Semoga penyampaian singkat yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.